Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Calvin, yang berasal Luwu, dari kota Luwu di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, Romo, rumusan yang benar itu bagaimana tentang Tritunggal itu? Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau Bapa, Anak, Roh Kudus saja? Sebab kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam pemikiran saya, seolah-olah memang ada tiga Allah. Menurut Alkitab, rumusan yang benar yang bagaimana? Saudara Calvin, terima kasih untuk pertanyaannya ini. Kalau menurut mengenai Tritunggal, saya jelaskan kembali bahwa orang Kristen tidak percaya ada tiga Allah. Memang bagi orang yang tidak mengerti, dengan menyebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka memahaminya nggak ada tiga Allah yang berbeda-beda kalau gitu, yang lalu disatukan bagi yang tidak mengerti. Tapi saya ulang kembali bahwa Tritunggal itu adalah satu Allah, itu tidak berbicara tentang jumlah Allah. Allah tidak berjumlah. Allah itu satu. Coba kita baca di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, satu. Kita baca juga Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal 5. Ya. Yohanes pasal 5 ayatnya yang sebentar. Atau langsung aja kepada 1 Korintus 8 ayat 4. Tolong bacakan. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang Esa. Sudah ketemu Yohanesnya. Yohanes 5 ayat 44. Yohanes 5 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Dari Allah yang Esa. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Galatia pasal yang ketiga 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku. 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Sedangkan Allah adalah satu. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua. Sudah cukup. Yakobus pasal yang kedua ayat 10. Ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja. Terus? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya. Yudas pasal 1 ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus. Terima kasih. Allah yang Esa. Jadi dari seluruh data-data perjanjian baru kita lihat bahwa Allah itu Esa, apalagi dalam perjanjian lama. Ya. Kita baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya, di perjanjian lama banyak, jadi saya pilih saja ayatnya. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah inilah dari Musa, kitab Taurat ya. Dari yang diucapkan oleh Daud, kita baca di dalam 2 Samuel coba pasal 7 ayat 22. Kalau enggak 1 Samuel, coba kita lihat. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau. Tidak ada Allah selain engkau. Ini kata Daud. Kita baca Yesaya.
Yesaya pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kita baca juga Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, dan namanya satu-satunya. Iya. Jadi Allah itu Esa, satu. Dan Allah yang Esa ini disebut sebagai Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Bapa. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Bapa. Bapa. Lalu Yesus menyebut Bapa itu sebagai apa? Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Ya, sebagai apa? Bapa ini satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang Esa itu adalah Bapa. Kita baca juga dalam Yohanes pasal yang pasal yang ke-8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa. Allah adalah Bapa. Nah, kita baca juga 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Iya. Jadi Allah yang satu itu adalah Bapa. Bukan karena dia laki-laki ya. Karena kembali kepada 2 Samuel tadi, coba. Pasal 7 ayat 22. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada yang sama seperti Allah, maka dia tidak seperti manusia. Tidak sama seperti apapun. Apalagi dikatakan dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Karena dia Allah dan bukan manusia dan tidak ada yang samakan dengan Allah, maka kita tidak bisa membayangkan ketika kita menyebut Bapa itu dalam pengertian gender atau jenis kelamin. Nah, kalau gitu apa dia disebut Bapa? Tapi sebelumnya, karena dia tidak dapat disamakan, maka sebutan Bapa itu tidak berarti gender, seksualitas, atau jenis kelamin. Apalagi dikatakan bahwa dia itu adalah roh. Coba kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa... Allah itu roh. Nah, roh itu yang gimana? Yesus mengatakan pada waktu kebangkitannya kepada para murid di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 37 sampai 39. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Jadi Yesus bangkit dengan tubuhnya ya, bukan hanya rohnya yang bangkit. Terus, aku sendirilah ini. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah aku, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Bahasa aslinya karena roh, pneuma. Tidak ada daging dan tulangnya. Nah, kalau roh itu tidak ada daging dan tulangnya, berarti Allah yang roh itu ya tidak punya sisi jasmani. Tidak ada daging, tidak ada tulang, berarti tidak ada kelamin juga gitu loh. Artinya apa? Roh Allah itu roh, artinya gaib. Dia tidak bisa disamakan dengan apapun. Artinya begitu. Ya tak? Di dalam Allah yang roh ini ternyata dia memiliki firman. Dan kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Di mananya Allah? Di dalamnya Allah. Bersama-sama artinya di dalamnya Allah.
Di samping di dalam Allah ini ada firman-Nya yang ada di dalam dirinya, dan firman itu disebut anaknya. Jadi yang disebut anak Allah itu adalah firman-Nya Allah. Kita baca di dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu, firman yang di atas tadi, yang disebut di ayat 1 itu, telah menjadi manusia. Namanya Yesus itu. Jadi Yesus itu adalah penjelmaan dari firman-Nya Allah yang tadinya satu di dalam Allah. Terus? Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Nah, jadi firman itu sebagai apa? Sebagai anak tunggal Allah. Jadi yang disebut anak itu adalah firman-Nya Allah. Bukan Allah itu kawin perempuan lalu punya anak. Bukan itu. Tidak ada pemikiran itu dalam ajaran Kristen. Apalagi Allah itu wujudnya gaib. Gimana kawin? Perempuan apa yang mau dikawin? Ya kan? Tidak mungkin. Dia itu gaib, dia itu roh. Maka yang disebut sebagai anak itu adalah firman. Mengapa firman disebut anak? Karena Kristus sudah jadi manusia mengatakan dalam Yohanes 8 ayat yang 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Mengapa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah." Nah, kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di dalam. Di dalamnya Allah. Jadi seolah-olah Allah itu mengandung firman-Nya sendiri, lalu firman itu disuruh keluar. Turun ke bumi tanpa meninggalkan kesatuannya dengan Bapa. Seperti kata-kata saya ini. Saya suruh keluar supaya saudara dengar suara saya. Tapi kata-kata saya nggak hilang dari saya. Tetap satu. Jadi keluarnya firman Allah dari Allah tidak membuat Allah tidak punya firman. Karena firman itu tetap daripada Allah. Allah itu satu, firman-Nya itu juga satu. Nah, firman itu karena dikandung lalu dikeluarkan, seperti itu firman saya terkandung di otak saya, lalu saya keluarkan, maka itu disebut sebagai anak. Karena itu Allah satu, firman-Nya juga satu. Padahal firman disebut anak menurut Yohanes 1:14 tadi. Maka anak yang cuma satu itu istilahnya adalah anak tunggal. Maka dia disebut sebagai anak tunggal. Anak tunggal Bapa. Jadi dalam diri Allah yang satu itu ada firman yang satu yang melekat secara kekal dalam dirinya. Dan setelah itu disuruh turun ke bumi pun menjadi manusia, dia tetap satu di dalam dirinya, tidak bisa. Dan ini yang disebut anak. Nah, karena firman itu adanya di dalam Allah, maka dia memiliki hakikat kealahan yang sama dengan Bapa ini. Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama di mana? Di dalamnya. Terus? Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Sejak Romo Daniel ada, sudah ada ini. Hanya memang tidak bisa disamakan persis, analogi saja. Kata-kata saya ini sudah ada dalam wujud angan-angan dalam pikiran saya. Hanya ketika bayi, angan-angannya belum berkembang. Gitu. Kalau manusia, dalam Allah, nggak perlu lahir, nggak perlu bayi. Ya. Sejak kekal, firman-Nya ya sudah gitu ya. Nah, firman itu, kata-kata seseorang, itu identik dengan orangnya. Saya tidak bertemu dengan saudara melalui kaset ini, melalui video ini. Tidak bertemu dengan saudara secara fisik. Tapi saudara hanya mendengar kata-kata saya. Melalui kata-kata saya ini, saudara mengetahui siapa saya. Jadi kata-kata saya adalah saya. Mempunyai kodrat yang sama dengan saya. Dengan firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Dan firman inilah yang disebut anak karena terkandung dalam Allah tapi dikeluarkan dari Allah atau dilahirkan dari Allah. Maka dia disebut Allah, anak. Dan firman ini memiliki kodrat keilahian yang sama dengan Allah. Nah, di samping Allah punya firman, Allah juga punya roh, seperti saya juga.
Analoginya karena manusia diciptakan menurut gambar Allah dalam Kejadian 1 ayat 2, maka ada analogi ayat 26. Kita baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oleh karena itu, sebagaimana Allah itu memiliki firman dan roh, saya juga. Saya bisa ngomong, bisa mengutarakan kata-kata, pikiran ini kalau saya hidup. Betul? Ya. Kalau saya mati, ya tidak bisa ngomong. Saya hidup karena saya punya roh. Berarti dalam diri saya ini ada firman, ada akal budi sebelum keluar wujudnya akal, pikiran. Tapi keluar jadi kata-kata. Tapi juga ada kehidupan yang adalah roh itu. Allah juga begitu. Ada firman-Nya yang akhirnya turun jadi manusia, namanya Yesus, dan ada rohnya yang tinggal dalamnya. Sebagaimana roh saya tinggal di dalam saya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Ya, roh manusia sendiri ada di dalam diri manusia. Terus? Demikian pula lah, tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, demikian juga kalau rohnya manusia ada pada manusia, maka rohnya Allah ada di dalam Allah. Jadi Allah yang esa, firman-Nya dan rohnya, roh Allah ini akhirnya disebut Roh Kudus, disebut Roh Kudus. Jadi Allah yang esa, firman-Nya dan rohnya itu bukan tiga Allah. Allah yang esa itu disebut Bapa, firman-Nya itu disebut Anak, rohnya itu disebut Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus ini bukan tiga Allah dan tidak berbicara mengenai jumlah Allah, tetapi mengenai keberadaan di dalam diri Allah sendiri. Oleh karena itu sebenarnya, kalau digunakan sebagai formula secara Alkitab, kita baca Alkitab formula klasiknya di dalam Matius pasal 28, ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Rumusannya adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan itu yang setiap kali umat Ortodoks berdoa selalu itu yang diucapkan. Awal. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam gereja-gereja Ortodoks, malah gereja-gereja timur yang ada di Timur Tengah, mereka malah mengucapkan Bismil Abi wal Ibni wa Rohul Kudus al Ilahu Wahid. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Untuk menegaskan bahwa orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Bahwa yang disebut Bapa itu ya Allah yang esa itu, yang disebut Putra ya firman-Nya yang satu di dalam dirinya, yang disebut Roh Kudus ya rohnya yang ada di dalam dirinya. Nah, dalam gereja Ortodoks juga gitu. Ucapannya selalu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, ada tradisi Kristiani yang lain yang mengucapkannya dengan atas nama Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Formula ini bagi orang yang tidak mengerti, orang luar, akan segera dimengerti. Nah, itu orang Kristen menyembah tiga Tuhan. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Formula ini bisa disalah mengerti seperti itu. Tapi kalau kita mengerti teologi yang sebenarnya, bisa juga dimengerti secara Alkitabiah. Allah Bapa karena memang Bapa ini Allah, sumber dari kealahan.
Allah anak itu bukan Allah yang berbeda. Hakikat kealahan yang sama yang dimiliki dalam Bapa itu juga dimiliki oleh anak. Maka anak ini juga Allah. Maka disebut Allah Putra. Dalam pengertian bukan terpisah dari Bapa. Ambil bagian dalam kealahan yang sama yang dimiliki oleh Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita juga baca dalam Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, walaupun dalam rupa Allah. Siapa yang dalam rupa Allah? Sang Putra. Maka Allah Putra dalam pengertian. Mengapa dia disebut rupa Allah? Karena dia firman-Nya Allah yang, teruskan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, memiliki kesetaraan dengan Allah dalam pengertian memiliki hakikat keilahian yang sama dengan Bapa. Dalam pengertian ini bisa digunakan istilah Allah Putra dalam pengertian bahwa memang Sang Putra itu memiliki kodrat kealahan yang sama dengan Bapa. Nah, juga Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus di mana tinggalnya? Dalam Allah kan tadi dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Maka Roh Kudus juga mempunyai kodrat Allah keilahian yang sama yang juga dimiliki Bapa dan dimiliki oleh firman-Nya. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya. Terus? Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang ia telah karuniakan kepada kita. Berarti roh itu apa kalau menurut ayat ini? Allah. Karena dia tinggalnya di dalam Allah memiliki kodrat kealahan yang sama. Nah, kalau dimengerti semacam ini, maka rumusan yang banyak digunakan oleh tradisi lain yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, jelas itu bukan tiga Allah. Tapi kalau dia mengertinya memang terpisah-pisah, Allah Bapa sendiri, Allah Anak sendiri, Allah Roh Kudus sendiri, terpisah, ya memang akhirnya tiga Allah. Itulah sebabnya memang sebaiknya sih kalau menggunakan rumusnya Alkitab, ya Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah itu yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, ini tidak membingungkan, memang jelas tidak membingungkan. Allah yang saya ialah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang saya itu Bapa yang di dalamnya memiliki firman yang disebut Putra, yang di dalamnya juga memiliki rohnya yang disebut Roh Kudus. Nah, gitu. Jadi kalau begitu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu bisa membingungkan kalau orang tidak mengerti. Tapi kalau kita ucapkan dengan Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai Allah yang esa, itu lebih mudah dimengerti. Ya Bapa, karena Bapa itu Allah yang esa itu, Putra adalah firman-Nya, Roh adalah, Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri yang ada di dalam diri Allah. Nah itu ya. Jadi saya kira itulah yang bisa saya berikan. Semoga itu bermanfaat. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus.